Oke, jadi kemarin gue itu ngebahas kasusnya Shota ya, salah satu VTuber Indo yang lumayan gede. Dan sekarang tiba-tiba ada VTuber Indo yang sama gedenya, bahkan lebih besar dibandingkan Shota, dan mungkin jadi salah satu muka VTuber Indo ya, yaitu kasusnya Akemi. Ini channelnya dia udah 2,43 juta subscriber, fucking insane. Jadi kita mulai dulu dari apa ya? Gue udah nyatet sih beberapa. Disclaimer juga, gue nggak begitu into banget sama VTuber Indo. Gue ngikutin VTuber luar tapi udah jarang banget 2 tahun belakangan ini. Jadi ya kalau misalkan ada salah kata atau misalkan gue nggak begitu into banget sama komunitasnya, ya correct me if I'm wrong aja ya guys. Oke, jadi backgroundnya Akemi, dia tuh di agency graffiti ya, dari liter research gue. Sebelum kasusnya kita baca dulu dari keterangan atau announcement dari Gravity, yaitu selaku agency ya. Dear Infinite and everyone, gue nggak tahu ini baca gimana. We would like to announce the departure of Akemi Nekomachi from Gravity, effective immediate upon the written date of the announcement. Jadi dia memberitahu akan ada pengumuman kalau Akemichi akan keluar dari Gravity setelah statement ini. We fully understand that the news may come back as a shock after days. Ya, Gravity mengerti kalau ini adalah mendadak newsnya dan pasti bakal bikin shock orang. Tapi kita sudah membahas secara internal dan eksternal, dan kita sudah menentukan untuk ya intinya berpisah dengan Akemi ini karena tidak sesuai dengan values atau apa ya, dengan nilai perusahaan lah. And we have never allied, jadi nggak pernah sejalan gitu. As a result, we will not continuing our activity with Akemi after forward. Jadi untuk sekarang kami tidak akan bekerja sama lebih lanjut untuk aktivitas Akemi ke depannya. Kita sadar mungkin banyak yang nanya tentang kejadian atau decision ini atau pertimbangan ini. However, akan tetapi kita nggak bisa nge-provide atau ngasih details yang lebih banyak untuk saat ini, as it involve a third party who has requested to be not discussed publicly at this stage. Garis bawah ya, jadi third party-nya atau korban di sini nggak mau dibicarakan secara publik. And untuk saat ini sepertinya sih. And we ask for your understanding, respect, and privacy for everyone involved. We hope you understand Gravity never supposed and would never condemn what Akemi did in the past. Jadi Gravity tidak pernah support dan tidak pernah mendukung apa yang Akemi lakukan pada dahulu kala. Moving forward, Gravity will continue this activity as trio consisting of Eve, Adam, and Reynard. We sincerely appreciate your continuing supporting a patient as we work to take our extra case and a past ongoing project involving Akemi and move into this next chapter with just 3 of us. We apologize for any disappointment and the cause deeply for your understanding. So basically, si Gravity bikin announcement kalau Akemi bakal pisah dari perusahaannya, dan yang sekarang tersisa itu ada Evie, Daem, dan Reynard. Sorry ya, gue nggak begitu paham sama nama-nama VTuber Indo. Oke, ini dari agency ya. Sekarang gue pengen lihat announcement dari Evie, Daem, dan juga Reynard ya. Kita mulai dari Daem dulu ya. My perspective and a statement on Akemi di percalonan Graph. Aku harap kalian bisa baca suara tim pelan-pelan, tetap berada di sisi korban dan menghargai keputusannya. Jadi sebelum ke klarifikasinya Akemi, gue ke Genmatch ya dulu aja ya. Karena jujur aja gue belum baca klarifikasi semuanya. Dari Gravity pun aja itu gue juga baru baca. Oke. Halo semuanya, pertama-tama please let me know I really want to share this information further regarding this matter. But I hope you can understand, it's not my story to tell. Aku harap para kalian yang berkorban yang terlibat, yang kalian ini otonomisme setidaknya membagikan hal yang lebih baik di dalam suara ini. Sejak minggu lalu aku sudah melakukan background check ulang yang lebih mendalam terhadap diriku. Good. Ini dari kasusnya Shota, orang-orang mulai merefleksikan diri sendiri ya.
mulai mengkoreksikan diri sendiri. Ini ada yang salah nggak ya gue background sekarang? Apalagi kan udah jadi public figure ya bisa dibilang ya. Apalagi Graffiti dan Akemi dan teman-temannya. Akemi kan udah bisa dibilang jadi muka VTuber Indo lah. Nanti gue jelasin kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Terutama Graffiti, kasus Shota memberiku tamparan, kan baru bilang bahwa tidak ada orang yang benar-benar aman, membuatku sangat cemas dengan bersosialisasi dengan diriku. Satu hal yang terpikir adalah mendengar kabar tentang Shota. Selain well-being, para korban juga selanjutnya inilah Infinite. Orang-orang juga mendukung Graffiti setelah lama menaruh harapan besar ini yang mencoba Graffiti dan mengendorse orang ini jalan. Oke. Lalu setelah melakukan penelusuran beberapa hari terakhir, memberikan terhadap member untuk terbuka vice president serta komunikasi dengan pihak di luar Graffiti, kami telah sampai keputusan bahwa Akemi tidak layak menjadi bagian dari Graffiti. Never was, never will. Oke, gila. Keputusan ini kami ambil pada 19 Juli kemarin untuk mengumumkan tanggal 23 Juli atas perjuangan korban yang terlibat. Tentu kami sangat ingin mengumumkan pada detik itu juga, tapi kami ada kendala. Ya pasti ada tetek bengeknya lah ya. Apalagi di sebuah perusahaan. Kami ingin mohon maaf ke Infinite, kekecewaan. Infinite ya baca ya? Gue gak tahu. Correct me if I'm wrong ya. Sejujurnya aku pribadi sudah melakukan background check berkali-kali di beberapa kan. Perjalanan Kevin 1 tahun terakhir dalam perjalanan pribadiku 5 tahun terakhir, meskipun Akemi semua sebelum di Akemi, namun luputnya hal ini dariku bukanlah suatu fakta yang terlalu mudah. Seperti yang aku sampaikan sering kali ini pastikan Twitter kok. Oke, jadi seperti yang gue ambil dari si Daim ini, dia mulai mengkoreksi dirinya. Apa aja background checking supaya hal-hal kayak gini gak terulang lagi. Good. I think it's good PR ya. Jadi dia udah ngecek dulu. Nanti kalau misalkan nanti buka Genmatch atau, tapi lebih baik ngecek dirinya sendiri dulu sih. Melihat yang sudah-sudah. Oke, lanjut ke Genmatch ya. Yaitu ada si Eevee ya. Let's see. Oke, kalau gue salah nama, sorry ya. Halo semuanya, aku Ave Kanehoshi, member dari Graffiti. Pertama-tama aku menegaskan bahwa aku tidak berada di pihak korban. Aku juga tidak mendukung, aku berada di pihak korban dan aku mendukung dan membenarkan atau mentoleransi segala tindakan yang dilakukan oleh kami. Apa yang terjadi menyakiti banyak pihak, terutama korban serta komunitas. Jadi apa sih masalahnya? Nanti ya kita bahas satu-satu ya. Tapi ini gua baca Genmatch ya dulu. Mudah mengecewakan, menambah beban pikiran kepada Sever. Gue gak tahu Sever siapa, Infinite, dan semua pihak yang terdampak. Selama ini aku fokus pada karya kolaborasi dan membangun Graffiti, sehingga aku tidak benar-benar mengetahui karakter seorang secara mendalam. Pengalaman ini mengingatkan aku bahwa profesionalisme di publik juga tidak mencerminkan siapa orang di balik kehidupan nyata. Betul. Ini menjadi pelajaran yang sangat berat bagiku untuk berhati-hati dan lebih selektif dan memilih rekan kerja maupun lingkungan pertemanan, serta tidak lagi mengabaikan pentingnya mengenalkan seorang dari luar apa yang tidak terlihat. Sejujurnya aku sangat merasa dihianati dan ini bukan pertama kali aku mengalami situasi seperti ini. Baru kemarin aku mengambil keputusan berat untuk men-take down karya-karyaku yang seharusnya harus take down lebih baik lagi untuk kasus ini. Oke, ini kerugiannya ya, karena udah kolaborasi sama Akemi mungkin akan dilakukan secara bertahap. Meski sangat kecewa, aku tidak kehilangan kalian. Aku masih percaya bahwa komunitas ini baik orang baik, benar-benar karya tulus. Pada akhirnya aku mencintai dunia ini, aku mencintai proses berkarya, musik, komunitas, dan lain-lain. Sebagai member Graffiti, aku akan berusaha semampuku untuk menciptakan krono. Belajar menjadi versiku yang lebih baik. Tough day, tough reading. Thank you for reading. Oke, jadi dia juga mulai memperbaiki step by step. Dan dia juga mengkoreksi dirinya sendiri juga bagaimana harus berhati-hati lagi dan selektif buat nyari rekan kerja ya. Tapi ya profesional aja sih, misalkan secukupnya tahu aja. Tapi ya kalau field VTuber sih memang harus, kalau misalkan di korporat ya kayak kantoran gitu, ya kita nggak perlu deket banget, yang penting kerjaan lu kelar. Tapi kalau di VTuber ini kayaknya emang harus lebih selektif lagi deh, karena kan kita nggak tahu ya. Kalau VTuber ini jatuhnya entertainment, jadi kita harus tahu luar dan dalamnya dulu. Apalagi kalau pengen kolaborasi dan yang lain-lain. Jadi akhirnya si Eevee ini kayaknya juga kena terdampak gitu. Dampaknya ya kayak nge-take down karya-karyanya, yang gue bisa bilang take down karya-karya ini dengan kata take down karya-karya itu bisa dibilang karyanya itu punya duit gitu, punya nilai. Jadi nggak gratis. Kayak bikin MV atau mungkin kolaborasi itu kan mengeluarkan uang, waktu, tenaga. Ya dampaknya itu besar banget sih. Apalagi Akemi, again, one of the face of Indo VTuber field ya. Oke, dan terakhir dari Renald Blank. Oke.
Dia ngambil jeda sama setiap VTuber emang selalu kayak gitu sih. Kalau misalkan ada kasus atau ya pasti ada jedanya dulu. Oke, langsung ke Akeme 73. Wow. Bahkan ada VTuber yang gue ikutin loh dari luar. Penny, Cubit, Zeta juga ya. Siapa aja sih yang gue ikutin? Otsuka Rei, gila. Emang face of VTuber Indo ini dia. Gila sih. Thank you so much for continuous support until this day. First and foremost, aku pengen meminta maaf kepada pihak ketiga and wishes to remain anonymous, dan aku berharap dia tetap anonymous. As well, Ake Homies, ini mungkin fanbase-nya, Infinite and Gravity, everyone in this community. Aku minta maaf kepada korban, member gue, Infinite dan Gravity. I realize this is that aku tidak layak untuk mendapatkan rekan kerja seperti sekarang. Aku lahir dari travel pass, and aku lahir dari masa lalu yang kelam dan tidak pernah menjadi orang yang perfect. I have made any mistake throughout my life. Aku selalu membuat kesalahan dalam hidupku. I take accountability for my action. Aku bertanggung jawab atas aksiku. Apa yang terjadi juga di tahun 2016. Ini gue gak tahu apa masalahnya, tapi secara abu-abu kita bakal bahas. Kayaknya masalahnya gak jauh-jauh dari itulah ya, sexual assault. I will not be sharing any details regarding what happened to victims. Gue gak bakal sharing lebih jelas, tapi semoga aja, gue gak tahu ya, victimnya ini bakal still anonymous atau enggak. I don't know what to pretend, never happened. My ignorance and lack of understanding at the time crossed into trouble. I will publicly apologize for everything above. Aku minta maaf untuk apapun yang aku mention di atas. We have discussed this matter through among the people involved, the third party present, to help us reach a fair understanding. All I can do is sure do not realize a mistake, continuing being a person and speaking my life. I will be taking the individual. Oh, hiatus jadi ya. Damn, beda sama Shota. Shota itu apa ya? Kayaknya dia nggak bakal ada di field VTuber lagi deh. Dan dia nggak mungkin ada di field YouTuber kayaknya. Dia kan awalnya YouTuber ya. Kemarinnya videonya ada doxingnya, jadi kayaknya dia emang awalnya YouTube. Oke. Lanjut, gue pengen bahas channelnya ya. Kenapa gue menganggap dia kayak VTuber, wajah dari VTuber Indo. Basically, gue nonton VTuber Indo cuman Hololive ID. Itu pun 2 tahun yang lalu. Kobo lagi peak-peaknya sama Valorant, Zeta dan Kaela. That's it. 2024 mungkin ya. Terus habis itu Akemi ini juga menarik sebenarnya. Gue gak pernah nonton live-nya seumur hidup gue. Gak pernah ngikutin, nonton video juga gak pernah. Tapi gue nonton shorts-nya. His short is very interesting. I love the editing. Dan ini yang ngebuat dia jadi sebesar sekarang. I mean 200, kita lihat ya. Populernya itu hampir 18 juta, 12 juta, 10 juta, 9 juta. Dia ngebahas yang biasa dia beli di Jepang apa. Pokoknya konten-konten yang beda sama VTuber lain. Jadi dia kayak, kalau gue bisa bilang tuh dia kayak apa ya, Ryan Trehan tapi versi VTuber gitu ya. Jadi dia kayak nyoba-nyoba makanan gitu-gitu. Tapi dengan muka VTuber. Ini kayak video pertama yang gue tonton nih, Mr. Beast. Mana aja? Ini semua enggak di... Ini terakhir gue tonton. Tuh 2024. Ini pertama, kayak ini shorts pertama yang gue tonton dia deh. 380,000 likes. It's crazy bro. Ya dia muka VTuber Indo, dia punya subscriber yang sangat banyak. Dia juga kayaknya pernah kolaborasi dengan yang lain-lain ya, VTuber luar ya. Tapi ya dia bahkan lebih besar. Dia debut itu kapan nih? 2020 debutnya, gue gak tahu kapan ya. Buset ini. Oke, thank you. Ada debutnya gak? Debut 11 November 2020. Bahkan Ina aja itu gak sampai segini gak sih subscriber. Tuh Ina aja yang Gen 1 dari Hololive Inggris itu gak sampai 2 juta coy. Gue gak tahu dia rame bisa sampai 2 juta ini karena kenapa. Mungkin yang gue asumsikan adalah shortsnya sih. 18 juta, 12 juta. Gila, jutaan-jutaan semua. Jadi ya, dia bisa dibilang jadi muka VTuber Indonesia. 2,4 juta, lebih dari Ina, lebih dari, kalau Ina aja lebih, berarti lebih dari Hololive ID. Dan bisa dibilang bahkan YouTuber as general di Indonesia 2 juta is fucking crazy sih. VTuber loh ini. Jadi extraordinary sih dia. Dan gua rasa ini emang asetnya Gravity. Dan
sangat disayangkan aja bisa melakukan blunder yang parah gitu. Bahkan video-videonya juga lumayan loh, 200.000, 99, crazy sih. Oke, sekarang kita bahas kasus ya. Pertama-tama gue itu ngeliat kasusnya dari sini nih, dari X-nya dia. Kita baca ya, Akemi sebelum debut alias 10 tahun yang lalu pernah melakukan SA. Gue gak tahu ini SA apa, tapi gue mengasumsikan adalah sexual assault ya. Sexual assault take many forms including attacks such as rape or attempting rape. Holy fucking shit. Ini kalau di sepak bola ya, kayak kejadian apa ya, perbandingan aja. Jadi ada namanya Mason Greenwood. Dia itu pemain Manchester United yang akhirnya dikeluarkan dan di cancel habis-habisan sama fans sepak bola dunia karena dia melakukan sexual assault sama istrinya sekarang. Dia itu pernah nyuruh istrinya untuk memaksa melakukan seperti itu sampai memukuli dan akhirnya dia menikah. Ceritanya sama, tapi si Mason Greenwood ini dia bertanggung jawabnya menikahi sang korban. Tapi gini gue nggak tahu ya, ini apakah menikahi lagi atau enggak. Melakukan SA kasusnya sama kayak Sotajing. Baru kebongkar pas kasusnya Sotajing muncul 19 Juli kemarin. Ini tanggal 23, kayak beberapa hari lah. Whatever it is, kita kawal terus memang korban. Siapapun jangan blunder lagi kalau ada kasus seperti ini. Be wise please. Nih ya. Jadi sebelum gue baca ini, dia tuh ternyata ada, sebelum dia bikin rangkuman seperti ini, dia tuh dapat info dari Mint. Ini pun gue juga nggak tahu dia siapa. Dia bilang lagi rame begini, kayaknya si Oren lagi ketar-ketir takut korban minornya speak up. Minornya speak up 2016. Gue nggak tahu umurnya Akemi berapa, tapi 2016 gue masih bocil sih. Nggak ada sepal-sepil, bukan gue korban minornya, gue dendam aja dikatain Oke. Kita sekarang baca komen-komennya aja dari Mincok ya, karena korbannya sendiri yang gue nggak tahu siapa itu dia stay anonymous dan gak ada di permukaan. Jadi kita buat asumsi aja nih, apakah si Shota ini grooming, apakah dia nge-rape someone umur 6, gue gak paham deh. Coba ya. Wow. Ini gue gak tahu dick ridingnya si Akemi atau gimana, tapi wow, banyak yang bilang ya giring-giring opini. What the fuck. Tapi berkat dia jadi domino, berkatnya si Shota sih. Berkat kegoblokannya si Shota jadi domino efek, si Mincok ini ngegoreng dan akhirnya ketahuan, Orennya juga ketahuan gitu. Ini kayaknya emang agak fake juga ya. Dia nggak ngasih tahu Oren tuh siapa. Jadi baik yang bilang fake posting nih kayak gini-gini. Oke, kita baca ya dari third party atau orang lain gitu. Pihak ketiga yang bukan dari agensi Akemi dan lain-lain. Gue bukan fans Akemi, bahkan gak nge-subs juga. Tapi jujur, kasus ini kok rasanya agak janggal ya. Agensinya keluar Akemi dengan diungkit kejadian 2016. Padahal Akemi sendiri baru debut tahun 2020. Berarti kalau emang bukan kejadian itu benar itu terjadi pas masih identitas pribadi. Betul. 2016, literally 2016 siapa sih yang jadi VTuber anjir? Sora ya? Gak tau ya. Yang gue bingung kenapa malah dikatain ke persona VTuber ya. Menurut gue keputusan agensinya malah berpotensi ngebuka hubungan identitas asli dan karakter VTuber ya. Bukan itu menjadi agak mirip ke doxing ya. Entah gue doang aja ngerasa kayak gini. Menurut gue agensinya nanganin malah identitas balik Akemi itu bakal dikaitin agak disayangin siapa tujuan yang harus diat terus. Oke, kita baca 6 menit yang lalu nih. Gue rasa lu pro ke dia deh dari ketika lu emang kejadian ini benar-benar hey Akemi itu udah pelaku pelecehan. Mengakui bahwa benar kasusnya ada itu. Gue gak mau jadi orang cuma nge-hate atau korban. Gini ya, ini kenapa komanya terpisah sih anjing? Kesel banget gue. Gini ya, simpelnya aja, komanya again. Dia itu ibaratnya pelaku yang baru ketahuan setelah sekian lama. I don't give a fuck about karakter sekarang dia dibangun yang harus dia pikirin adalah korbannya mendapatkan trauma sekata yang 10 tahunan. Ntar bakal ada doxing besar. Kalau ada doxing besar-besaran gue bakal bikin part 2 sih. Tapi ini masih vague banget. Kita baca-baca konten-konten yang aja. Komentar-komentar dari pihak ketiga. Ini dari VTuber IDN. Kita baca komen-komenannya. Hiatus. Dia kenapa? Kasus apa nih ya? SA. Sesol. Iya ya, kenapa gak graduate ya? Bingung gue. Ya mungkin ini kan asetnya gede banget ya. Sayang aja gitu kalau misalkan dia hiatus. Sayang aja kalau dia graduate. Kayak Shota kan dihapus semua tuh. Tapi semoga aja dihapus ya semuanya ya. Karena dampaknya tuh gede banget. Jadi harusnya dihapus. Iya benar, SA itu sexual assault itu kesalahan dengan konsen ya. Apalagi kalau birahi gitu pasti cowoknya lebih konsen gitu. Karena pada akhirnya yang
pastinya bakal rugi itu cewek anjir. Itu 100% udah pasti rugi. Gue pernah melihat pengalaman seperti ini. Gue pernah punya teman yang mengalami seperti ini, dan gue melihat teman cewek gue 2 kali sepertinya, dan it's horrible. Jadi anjing 10 tahun lu tutupin, gila. Gue gak tahu ya, dia diantara nutupin atau dia gak tahu tahun 2016 tuh dia ngelakuin hal seperti itu. Tapi kalau melakukan hal seperti pemerkosaan, harusnya dia tahu gitu. Gak ditutupin sebenarnya. Ini lucu, 12.000 likes aja. Aku menjadi buronan atau beneran emang jadi buronan anjir. Crazy. So ya, jadi itu ya Akemi ya. Kayaknya dia melakukan asumsi gue dari komenan di X. Kayaknya dia melakukan sexual assault sama korban, dan akhirnya korban speak up ke beberapa pihak, dan Akemi akhirnya keluar atau hiatus untuk sementara waktu ya. Oke, sekarang kita lihat dampaknya ya. Seperti mana yang tadi gue bilang, Akemi ini adalah muka dari VTuber Indo. Jadi salah satu brand itu ngomong seperti ini. Tanggal 23 nih, pas banget ya. Pas banget pas Akemi bilang tanggal 23 nih, oke? Tim PR dan brand safety baru aja raise a flag. Akhir-akhir ini dominan VTuber sedang banyak isu yang naik. Berbeda dengan KOL yang background checkingnya mudah, VTuber relatif anonim. Sehingga kolaborasi ini sewaktu-waktu akan menjadi krisis terhadap brand di masa depan. Gitu. Jadi salah satunya brand Toshiba juga mulai aware, dan brand-brand lainnya itu mulai aware dengan anonim atau background checking dari VTuber yang terkesan anonim dibandingkan KOL lainnya. Ini juga ada pernyataan resmi, kami menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender atau KBGO untuk berpihak penuh kepada korban. Terkait kolaborasi VTubers yang saat ini menjadi perbincangan kerjasama atau disepakati 1 tahun lalu, sebelum fakta terungkap ke publik. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap isu ini, 1. Konten kolaborasi Instagram telah kami take down. Ini dampaknya. Sebagai langkah kehati-hatian, kami juga meninjau rencana campaign dengan VTuber. Kami akan melanjutkan kolaborasi setelah memiliki proses vetting dan background checking yang ketat. Komitmen ini kolaborasi tak boleh mengorbankan keselamatan komunitas. Jadi yang kena ada di brand, di komunitas. Komunitasnya itu luas banget ya. Dari Genmates-nya, si Daem, Evi, Reynat itu juga kena. Yang tadi si Evi itu harus men-take down karya-karyanya. Si Daem juga harus background checking lagi. Si Reynat juga, yang katanya udah berteman dengan Akemi 2021. Bagaimana si Reynard ini ditusuk dari belakang sepertinya. Apalagi 2021 COVID, pasti harusnya udah bonding banget sama si Akemi ya. Dan segala bentuk lainnya kita lihat ya. Di Graffiti dia juga melakukan announcement lagi kalau terkait client books yang terdampak keputusan kami kemarin sudah melakukan reach out via email untuk Discord. Langkah selanjutnya yang berikut informasinya kayak River Project remake tanpa part Akemi. Gue nggak tahu ini client book itu apa, gue kurang research, gue ngasih tahu itu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah produk yang bakal di refund atau di remake. First of all, refund ini bakal merugikan dari segi waktu dan keuangan, pasti keuangan perusahaan dan lain-lain, karena harus mendiskualifikasi si Akemi ini, partnya Akemi. Terkait klien, event, brand sponsor juga kami memastikan bahwa semua pihak sudah fully aware dengan ciri ini keputusan kemarin. Kami juga berterima kasih kepercayaan untuk semua. Ini bisa aja Gravity di blacklist. Gua enggak, ini asumsi gue doang karena Akemi muka dari VTuber Indo dan Gravity adalah agensinya ya. Jadi bisa aja brand-brand mulai aware dan mulai nge-blacklist. Kayaknya ada deh agensi yang lebih sehat dibandingkan Gravity. Itu bisa aja, tidak menutup kemungkinan. Jadi banyak banget dampak yang dikenakan kepada pihak-pihak di luar Akemi. Gak cuma kehidupan pribadinya, tapi ada dari pertemanannya, dari pekerjaannya, dan dari komunitas as general. Jadi ya, fucking crazy. YouTuber with this big number make a stupid ass decision. Tapi emang benar sih, semakin tinggi orang bakal semakin mudah untuk jatuh. Kayak lu udah naik gunung, pucuknya udah makin kecil dibandingkan paling bawah, itu bakal semudah jatuh. Ini kayak meme apa ya? Ini kayak meme kayak gini lah. You either die as a hero, atau lu bakal hidup lama untuk menjadi villain. Jadi kayaknya si Akemi ini terlalu lama ya. Dia udah hidup lama-lama jadi hero gitu. Akhirnya
skandalnya kebuka, ketahuan. Dan kalau misalkan ada update lagi yang misalkan korbannya itu udah mulai ke permukaan, gue bakal bikin video lanjutan dari AKM ini karena menurut gue ini kasus yang menarik. Jujur gue juga suka dengan konten shortsnya, tapi tindakannya benar-benar unacceptable karena gue pernah melihat korban dan pelaku yang mirip-mirip. Kalau misalkan menurut asumsi gue ya, si Akemi melakukan sexual assault sama korban, gue pernah melihat yang mirip-mirip, dan korban seperti ini emang harus di cancel habis-habisan, ladang rezekinya dihancurin aja. Pokoknya sampah lah kok kayak gini lah ya. Ya gue harap korban bisa speak up. Gue ngerti di sisi korban dia bakal jadi kayak merugikan dianya lagi, nama baiknya dia, karena bisa dibilang kalau cewek yang udah tidak perawan itu emang agak apa ya, agak susah diterima di Indonesia gitu. Tapi ya semoga korban-korban, soalnya hal-hal seksual kayak ini kan emang beneran tabu ya di Indonesia ya. Dari sisi gua itu emang agak tabu. Jadi semoga si korban mulai speak up ya, karena bisa aja setelah korban speak up ini bakal jadi domino effect lagi. Banyak banget korban yang lainnya dari nggak cuman Akemi itu berani speak up. Jadi ya Akemi, you're really stupid bro. Dengan gila aja anjing 22,4 juta bisa melakukan blunder segoblok ini anjing. Kenapa VTuber akhir-akhir ini sangean? Oke, that's it. Kalau misalkan ada gorengan yang lain gue bakal bahas. Thank you semuanya. Peace out.